Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil video dalam rangka memenuhi tugas final tes manajemen dakwah yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Aditya Ilham dengan nomor induk mahasiswa 210104030103, lokal 21C, Manajemen Dakwah. Sebelumnya, saya telah mempersiapkan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan di video kali ini. Baik, langsung saja kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu budaya organisasi dalam manajemen dakwah serta uraiannya. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian budaya organisasi dalam manajemen dakwah. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai atau values, keyakinan-keyakinan, beliefs, asumsi-asumsi atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi yang kemudian menghasilkan budaya sosial atau budaya masyarakat sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Setiap organisasi memiliki budaya organisasi yang berfungsi untuk membentuk aturan atau pedoman dalam berpikir dan bertindak dalam mencapai tujuan yang diterapkan. Selanjutnya yaitu manfaat perencanaan. Di antaranya adalah dapat memberikan batasan tujuan sehingga mampu mengarahkan dai secara tepat dan maksimal. Kemudian dapat melakukan pengorganisasian dan penghematan waktu dan pengelolaannya secara baik. Dan merangkai dan mengurutkan tahapan-tahapan pelaksanaan sehingga akan menghasilkan program yang terpadu dan sempurna, dan sebagainya. Selanjutnya tentang jenis-jenis perencanaan dakwah. Yang pertama, rencana strategis dan rencana operasional. Yang kedua, rencana jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, rencana yang mengarahkan dan rencana khusus. Dan yang keempat, rencana sekali pakai dan rencana tetap. Sasaran dasar perencanaan dakwah. Yang pertama, multinitas, sasaran secara sepintas. Boleh jadi aktivitas organisasi dakwah itu hanya bertujuan pada konteks ubudiyah atau vertikal saja yang sasarannya keimanan. Yang kedua, sasaran yang ditetapkan. Dakwah sasaran yang ditetapkan adalah pernyataan-pernyataan resmi organisasi agar dipercaya oleh publik sebagai sasarannya. Kemudian yang ketiga, cara tradisional menetapkan sasaran dakwah. Penetapan sasaran tradisional adalah sasaran ditetapkan, kemudian diklasifikasikan menjadi sub-sasaran. Sisi kelemahan sebuah perencanaan. Yang pertama, perencanaan dapat menciptakan sebuah kekakuan. Yang kedua, rencana tidak dapat dikembangkan bagi suatu lingkungan yang dinamis. Yang ketiga, rencana-rencana formal tidak dapat menggantikan intuisi dan kreativitas. Dan yang keempat, rencana memusatkan perhatian para manajer pada persaingan. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang pengorganisasian lembaga dan kegiatan dakwah serta uraiannya. Yang pertama, tentang pengorganisasian lembaga dan kegiatan dakwah. Bentuk-bentuk organisasi dakwah. Yang pertama adalah spesialisasi kerja. Yang kedua, keterampilan konseptual atau conceptual skill. Yang ketiga, departementalisasi dakwah. Yang keempat, rantai komando. Yang kelima, rentang kendali. Yang keenam, sentralisasi dan desentralisasi. Dan yang ketujuh, formalisasi dakwah. Selanjutnya tentang desain pengorganisasian. Desain organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Desain organisasi adalah sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian tentang strategi dan struktur dakwah. Fungsi strategi dakwah baik secara makro maupun secara mikro mempunyai fungsi ganda, yaitu yang pertama, menyebarluaskan pesan-pesan dakwah yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematik kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal. Yang kedua, menjembatani culture gap atau akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai dan norma-norma agama maupun budaya. Jika distrukturkan lebih lanjut, maka ilmu dakwah dapat terdiri dari ilmu sumber,
ilmu dasar teoretik, ilmu teknik, dan ilmu bantu. Di antaranya, yang pertama ilmu-ilmu sumber, yang kedua ilmu filosofis, yang ketiga ilmu-ilmu dasar teoretik, yang keempat ilmu-ilmu teknik atau dakwah terapan, dan yang kelima ilmu-ilmu bantu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, filsafat, komunikasi, dan lain-lain. Komunikasi dan desain organisasi. Penggunaan teknologi informasi sangat mempengaruhi cara anggota organisasi dakwah dalam berkomunikasi, menyampaikan informasi, dan dalam menyampaikan aktivitas mereka. Implikasinya terhadap desain organisasi dakwah sekarang yang berbasis tim dan tanpa batas tidak akan terlaksana tanpa ketersediaan dan mudahnya mengakses informasi yang dimungkinkan oleh sarana informasi. Kemudian tujuan pengorganisasian diantaranya, tanpa tujuan yang jelas, organisasi tidak akan mempunyai arah. Tanpa tujuan jelas, organisasi tidak ada artinya dan hanya akan menimbulkan pemborosan belaka. Tujuan yang jelas akan mempermudah dalam membentuk dan struktur organisasi. Tujuan yang jelas akan mempermudah dalam menentukan jumlah dan penempatan pegawai. Tujuan yang jelas merupakan awal dari penetapan strategi, siasat, metode, dan prosedur yang akan dipergunakan. Dan tujuan yang jelas merupakan dasar daripada organisasi untuk bergerak. Kemudian kita akan membahas ke pembahasan yang berikutnya, yaitu uraian pekerjaan dan hierarki kerja, serta uraian-uraiannya. Baik, yang pertama tentang uraian pekerjaan dan hierarki kerja. Uraian pekerjaan adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang didefinisikan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sedangkan hierarki manajemen merupakan suatu elemen yang memiliki sisi abstraksi. Hal ini membuat semua elemennya saling berkaitan karena tersusun dengan baik dari bawah sampai puncak utama yang menjadi sasaran. Kemudian tentang manajemen puncak. Manajemen puncak merupakan level paling atas di dalam manajemen yang diisi oleh kalangan petinggi eksekutif yang nantinya bertugas untuk menjalankan ilmu manajemen. Manajemen puncak terdiri dari orang-orang yang memiliki keterampilan konsep yang baik supaya bisa memimpin suatu organisasi atau perusahaan secara keseluruhan untuk bisa membangun tim kerja yang baik. Sehingga siapa saja yang duduk di tingkatan ini harus punya keterampilan memimpin. Kemudian manajemen tingkat menengah. Manajemen tingkat menengah pada dasarnya bertugas sebagai penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini pertama. Tugas dan tanggung jawab dari manajemen menengah mencakup banyak hal dan menyentuh semua bagian dalam tubuh perusahaan. Kemudian manajemen lini pertama. Manajemen lini pertama adalah tingkatan manajemen yang berada paling rendah dalam suatu organisasi perusahaan. Tugasnya adalah memimpin dan mengawasi performa tenaga kerja operasional. Berbagai kemampuan dalam hal konseptual hampir tidak dibutuhkan sama sekali oleh manajer lini pertama. Selain itu, mereka juga tidak membawahi manajer lainnya. Selanjutnya kita akan membahas ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang kewenangan dan tanggung jawab serta uraian-uraiannya. Pengertian kewenangan dan tanggung jawab. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Adapun tanggung jawab merupakan perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, yang dianjurkan dan yang dicegah, yang baik dan yang buruk, dan sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang positif. Kemudian tentang jenis-jenis wewenang. Yang pertama, kewenangan lini. Kewenangan ini dipresentasikan mulai dari hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah. Kemudian yang kedua, kewenangan staf. Kewenangan ini membantu organisasi dan pencapaian tujuannya. Kemudian yang ketiga, kewenangan fungsional. Kewenangan ini berada dalam bagian tertentu dalam organisasi, memiliki kewenangan lini maupun staf, namun juga diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Kemudian tentang batas-batas wewenang. Yang pertama yaitu ration materi, tentang objek atau material. Yang kedua, ration lucy, tentang wilayah atau daerah. Yang ketiga, ration temporis, tentang masa kapan berlakunya kewenangan. Dan yang terakhir tentang waktu, kapan, dan bila mana. Kemudian ragam bentuk tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab kepada keluarga. Yang keempat, tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Dan yang kelima, tanggung jawab kepada bangsa dan negara.
Baik, kemudian kita memasuki ke pembahasan berikutnya, yaitu memimpin dan menggerakkan kegiatan organisasi dakwah serta uraian-uraiannya. Penggerakan adalah suatu fungsi pembimbing dan pemberian pimpinan serta penggerakan orang agar kelompok itu suka dan mau bekerja. Jadi, penggerakan dakwah adalah suatu proses pemberian motivasi, pengarahan dan bimbingan kepada para pelaksana dakwah, penggerakan komunikasi dan organisasi serta penerapan dan pengembangan kepemimpinan dakwah. Kemudian, sasaran daripada penggerakan adalah untuk mendapatkan ketaatan, disiplin, kepatuhan, dan kesediaan dari orang-orang lain untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan pedoman yang diberikan. Tujuan daripada penggerakan adalah supaya manajemen berhasil secara efektif dan efisien. Pemberian motivasi. Motivasi adalah proses menjelaskan intensitas, arah, ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. 3 elemen utama dalam definisi ini adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Pemberian motivasi diartikan sebagai kemampuan seseorang manajer atau pemimpin dakwah dalam memberikan sebuah kegairahan, kegiatan, dan pengertian, sehingga para anggotanya mampu untuk mendukung dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi sesuai tugas yang dibebankan kepadanya. Kemudian melakukan bimbingan. Bimbingan dapat diartikan sebagai tindakan pemimpin dakwah yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas dakwah sesuai dengan rencana dan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan. Pembimbingan yang dilakukan oleh pemimpin terhadap pelaksana dilakukan dengan jalan memberikan perintah atau petunjuk atau usaha-usaha lain yang bersifat mempengaruhi dan menetapkan arah tindakan mereka. Kemudian menjalin hubungan. Organisasi dakwah merupakan sebuah organisasi yang berbentuk sebuah tim atau kelompok di mana semua kegiatannya akan bersentuhan langsung dengan para anggotanya. Secara mendasar terdapat beberapa alasan mengapa diperlukan hubungan antar kelompok, yaitu yang pertama keamanan, yang kedua status, yang ketiga pertalian, yang keempat kekuasaan, dan prestasi yang baik. Penyelenggaraan komunikasi. Komunikasi berarti proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan maupun tak langsung melalui media. Komunikasi menduduki tempat yang utama karena susunan, keluasan, dan cakupan organisasi secara keseluruhan ditentukan oleh teknik komunikasi. Dari sudut pandang ini, komunikasi adalah suatu proses sosial yang mempunyai relevansi terluas dalam memfungsikan setiap kelompok, organisasi, atau masyarakat. Proses komunikasi dalam struktur formal tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi dimensi vertikal, horizontal, luar organisasi. Dan kita akan membahas ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang motivasi dan pengaruh pimpinan serta uraian-uraiannya. Motivasi dan pengaruh pimpinan. Yang pertama, dapat memberikan batasan tujuan sehingga mampu mengarahkan dai secara tepat dan maksimal. Kemudian, menghindari penggunaan secara sporadis sumber daya insani dan menghindari pula benturan di antara aktivitas dakwah yang tumbang tindih. Kemudian, dapat melakukan prediksi dan antisipasi mengenai berbagai problem dan merupakan sebuah persiapan dini untuk memecahkan masalah dakwah. Merupakan usaha untuk menyiapkan kader dai dan mengenali fasilitas, potensi, dan kemampuan umat. Dan kemudian dapat melakukan perorganisasian dan penghematan waktu dan pengelolaannya secara baik. Dan seterusnya merangkai dan mengurutkan tahapan-tahapan pelaksanaan sehingga akan menghasilkan program yang terpadu dan sempurna. Pengendalian dakwah. Dalam organisasi dakwah, penggunaan prosedur pengendalian ini diterapkan untuk memastikan langkah kemajuan yang telah diraih sesuai dengan sarana dan penggunaan sumber daya manusia secara efektif. Pengendalian dakwah pada sisi lain juga membantu seorang manajer dakwah untuk memonitor keefektifan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, serta kepemimpinan mereka. Jadi, pengendalian atau penilaian dakwah merupakan alat pengaman dan sekaligus pendinamis jalannya proses dakwah. Unsur-unsur yang terkait dalam pengendalian manajemen dakwah meliputi detektor, selektor, efektor, dan komunikator. Unsur-unsur tersebut satu sama lain akan saling berkaitan yang akan membentuk suatu jalinan proses kerja. Bagi organisasi dakwah, dalam melakukan pengendalian perlu adanya sebuah acuan normatif yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, proses pengendalian ini bekerja ketika detektor mencari informasi tentang aktivitas dakwah. Detektor dapat berupa sistem informasi, baik formal maupun informal, yang menyediakan informasi pada pimpinan mengenai apa yang terjadi dalam suatu aktivitas dakwah.
Pengendalian manajemen dakwah dikonsentrasikan pada pelaksanaan aktivitas tugas-tugas dakwah yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai dilakukan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya preventif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan serta upaya peningkatan dan penyempurnaan terhadap proses dakwah ke depan. Secara spesifik, pengendalian dakwah ini berfungsi untuk yang pertama, menciptakan suatu mutu dakwah yang lebih baik. Yang kedua, dapat menciptakan sebuah siklus yang lebih cepat. Dan yang ketiga, untuk mempermudah pendelegasian dai dan kerja tim. Secara umum, manajemen dakwah yang efektif itu harus dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat menentukan visi, misi, dan sasaran jangka panjang dakwah. Yang kedua, membuat rencana tahapan yang realistis dengan pengukuran kualitas pelaksanaan misi dakwah dalam yang berkesinambungan. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan daya inovasi sumber daya manusia atau DAI, pemberdayaan dan peningkatan motivasi serta kualitas kinerjanya. Yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan strategi dakwah yang terpadu. Dan yang terakhir, proses pengembalian keputusan dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi mad'u. Produktivitas dakwah ini dapat diartikan sebagai kualitas strategi dakwah yang perlu untuk ditingkatkan agar dapat mendorong gerak organisasi itu sendiri. Prinsip-prinsip umum tersebut yang perlu diperhatikan dalam hal ini yaitu: yang pertama, fokus utama dari usaha dakwah harus diorientasikan pada mad'u. Yang kedua, kualitas dari kepemimpinan yang memenuhi syarat atau qualified. Yang ketiga, nilai dan perencanaan kualitas sudah diintegrasikan dalam strategi dakwah. Yang keempat, memelihara sebuah kerjasama yang baik antar tim. Dan yang kelima, pemberdayaan sebuah tanggung jawab dan wewenang. Evaluasi dakwah adalah meningkatkan pengertian manajerial dakwah dalam sebuah program formal yang mendorong para manajer atau pemimpin dakwah untuk mengamati perilaku anggotanya lewat pengamatan yang lebih mendalam yang dapat dihasilkan melalui saling pengertian di antara kedua belah pihak. Evaluasi dakwah dilakukan untuk memberikan penilaian kepada orang yang dinilai dan orang yang menilai atau pimpinan dakwah tentang informasi mengenai hasil karya dan untuk mencapai konklusi dakwah yang evaluatif dan memberi pertimbangan mengenai hasil karya serta untuk mengembangkan karya dalam sebuah program. Dan memasuki materi yang terakhir yaitu evaluasi perencanaan dakwah. Sebelum organisasi dakwah melangkah pada langkah selanjutnya, maka dilakukan sebuah evaluasi dan perencanaan. Karena evaluasi harus dilakukan dalam perencanaan dakwah baik pada tahap awal, tengah, dan akhir. Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan menjadi feedback yang kuat sehingga perencanaan yang dilakukan betul-betul matang. Karena sebuah perencanaan yang matang akan mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan dan kemudian berusaha mencari solusi mengatasi tersebut. Kemudian tujuan evaluasi atas perencanaan dakwah adalah agar perencanaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya. Baik, mungkin itu saja penjelasan video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.